Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe, tabe, tabe. Kutande kupakaoge kakita pura-pura. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara belajar bersama alat musik tradisional Sulawesi Tengah yang diselenggarakan UPT Taman Budaya dan Museum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah pada hari ini Selasa 14 Juli tahun 2020 dimulai. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Demi lancar dan suksesnya acara ini, marilah kita berdoa bersama dan akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Nasir SAG. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tadi sejenak kita menundukkan hati untuk berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing. Dan izinkan kami memandu doa ini dengan syariat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Tuhan yang memperkenankan doa. Dengan segala kerendahan hati yang dalam, pada pagi hari ini kami bermunajat, berserah diri memanjatkan doa, mempersembahkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Karena berkat rahmat dan hidayah-Mu, kami dapat melaksanakan kegiatan secara virtual, belajar bersama alat musik tradisional Sulawesi Tengah tahun 2020. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penuntun, tuntun hati para seniman kami, para penata musik Sulawesi Tengah, sebagai seniman yang kreatif, inovatif dan berkarakter, serta mampu mempertahankan musik tradisional sebagai warisan leluhur daerah ini. Beri kemampuan dalam menciptakan komposisi musik dengan alat musik tradisional.
Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami agar selalu teguh dalam berkarya dan tidak mudah berputus asa. Bukakanlah pintu rahmat dan berkah-Mu agar kami selalu berada dalam naungan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin, kabulkanlah doa dan pinta kami. Sesungguhnya Engkaulah zat yang maha mengabulkan doa dan pinta dari hamba-hamba-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya laporan Ketua Panitia. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, yang saya hormati Kepala UPT Taman Budaya dan Museum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, para pejabat eselon 3 dan 4 yang sempat hadir pada kegiatan ini, para narasumber dan moderator, serta peserta belajar bersama alat musik tradisional yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah yang kami hormati, serta Kepala UPT Taman Budaya dan Museum, serta para peserta belajar bersama, perkenankanlah saya melaporkan bentuk kegiatan sebagai berikut. Kegiatan ini adalah belajar bersama mengenai alat musik tradisional Sulawesi Tengah. Tema, musik tradisional sebagai media pembelajaran dan pemersatu kebudayaan yang multikultur. Materi belajar bersama yaitu ragam musik tradisional Sulawesi Tengah, musik tradisional Papua, sejarah dan cara memainkannya. Ketiga, pelestarian dan pemanfaatan musik tradisional adalah suatu kajian kebudayaan yang multikultur. Bapak Kepala Dinas yang saya hormati, adapun dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah dana alokasi khusus UPT Taman Budaya dan Museum Sulawesi Tengah tahun 2020. Surat keputusan Kepala UPT Taman Budaya dan Museum Sulawesi Tengah tahun 2020. Program kerja UPT Taman Budaya dan Museum tahun 2020. Bapak Kepala Dinas yang saya hormati, adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk lebih mengefektifkan peranan museum sebagai lembaga pendidikan non-formal di bidang kebudayaan dengan melakukan penyebarluasan informasi dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan musik tradisional Sulawesi Tengah. Sedangkan tujuannya adalah memperkenalkan dan mempublikasikan kepada masyarakat tugas pokok, fungsi dan tujuan daripada pengenalan alat musik Sulawesi Tengah ini. Kedua, meningkatkan apresiasi budaya, memberikan motivasi serta memacu kreativitas dan imajinasi siswa, mahasiswa, sanggar dan komunitas budaya. Melestarikan berbagai unsur kebudayaan dan nilai yang melekat pada musik tradisional dalam upaya pembinaan dan pengembangan kebudayaan daerah. Peserta adalah siswa-siswi SMA, MA dan SMK, mahasiswa dari sanggar seni dan komunitas budaya. Sebelum saya mengakhiri laporan ini, kami memohon kesediaan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah
untuk memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan kegiatan belajar bersama musik tradisional tahun 2020. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus membuka acara secara resmi. Dalam hal ini, diwakilkan kepada Kepala UPT Taman Budaya dan Museum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, kepada Ibu Sri Ramlasari SPD MPD dengan hormat disilahkan. Olehnya itu, sambutan Kepala Dinas akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan, tabe. Yang terhormat para pejabat Eselon 3, Eselon 4, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Yang terhormat para narasumber dan moderator. Yang terhormat para peserta belajar bersama musik tradisional, dan yang saya cintai seluruh panitia yang ada di UPT Taman Budaya dan Museum. Pertama-tama, patutlah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama diberikan kesehatan sehingga dapat menyempatkan diri untuk hadir pada acara belajar bersama alat musik tradisional Sulawesi Tengah pada hari ini tanggal 14 Juli 2020 melalui video conference online. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, belajar bersama yang diselenggarakan oleh UPT Taman Budaya dan Museum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah pada hari ini merupakan wujud kepedulian dan perhatian kita semua dalam rangka memberdayakan potensi berbagai tinggalan sejarah budaya dan tata nilai yang dimiliki wilayah Sulawesi Tengah. Kegiatan ini juga merupakan media komunikasi dan sarana untuk mensosialisasikan dan mempublikasikan berbagai informasi permusiuman terhadap kita semua. Oleh karena itu, belajar bersama ini saya harapkan dapat menjadi wahana komunikasi yang mampu mentransfer nilai-nilai luhur yang secara substansial berimplikasi terhadap pengembangan dunia pendidikan dan pewarisan nilai-nilai sejarah budaya. Museum juga menjadi sangat penting sebagai lembaga pendidikan non-formal yang secara fungsional memiliki peranan yang sangat strategis sebagai sumber ilmu pengetahuan dan objek wisata budaya daerah untuk kemajuan masyarakat dan kelestarian budaya bangsa. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kami menyadari bahwa kegiatan belajar bersama alat musik tradisional Sulawesi Tengah ini yang kami selenggarakan belumlah memenuhi harapan kita semua. Oleh karena itu, lewat kesempatan ini, kami senantiasa terbuka dan menerima sumbang saran yang konstruktif dari semua pihak untuk penyempurnaan kegiatan berupa pada masa mendatang. Dan kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini, saya selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas partisipasi kita semua sehingga kegiatan ini dapat terlaksana. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu serta saudara-saudari berikan mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum saya membuka kegiatan ini, marilah kita
sama-sama mengucapkan Museum di Hatiku dengan aba-aba 3, 2, 1. Museum di Hatiku. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberi rahmat, petunjuk dan bimbingannya kepada pengabdian kita semua. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, belajar bersama alat musik tradisional Sulawesi Tengah dengan tema musik tradisional sebagai media pembelajaran dan pemersatu kebudayaan yang multicultural tahun 2020 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam budaya, salam kebajikan. Om Swastiastu, Tabe. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Andus Haji Irwan Lahace, NIP 191081981121007. Songgo Mpuasi. Dengan berakhirnya sambutan tadi, maka selesailah acara pembukaan kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songgo Mpuasi, Tabe. Kita istirahat langsung. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada saat ini kita masih diberikan kesehatan dan keafiatan terkait melaksanakan suatu kegiatan yang luar biasa, dan kita memberikan apresiasi kepada Taman Budaya dan Museum dalam melaksanakan suatu kegiatan belajar bersama musik tradisional Sulawesi Tengah dengan tema musik tradisional sebagai media pembelajaran dan pemersatu kebudayaan yang multikultur. Sungguh luar biasa ini, karena di situasi kondisi pandemik seperti ini, Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Taman Budaya, melaksanakan suatu kegiatan belajar bersama. Kita ketahui musik tradisional ini adalah ada kaitan 3 hal. Yang pertama adalah seniman itu sendiri, kemudian musik, kemudian dalam masyarakat penikmat dalam hal ini. Berkaitan itulah sehingga harusnya ada kolaborasi sekaligus memberikan dukungan masing-masing itu. Seniman tidak bisa jalan sendiri tanpa dengan adanya masyarakat. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita akan mendengarkan paparan Dr. Amin Abdullah, Magister Seni. Ini adalah kita punya
Doktor ini Tori Palu, Iledo Tonantanina. Ya, kita boto. Tetapi kita bangga bahwa beliau adalah sebagai pejabat Dinas Pariwisata, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Beliau ini juga adalah sebagai pakar terkait dengan kegiatan-kegiatan seni, dan bahkan hasil-hasil karyanya beliau begitu banyak yang telah disajikan, bahkan banyak memberikan kontribusi tentang pengembangan seni tradisional yang ada di Indonesia, khususnya di Nusantara yang tercinta ini. Untuk itu, baik narasumber kita yang pertama, Dr. Amin Abdullah, ini akan menyajikan yaitu revitalisasi musik tradisional Sulawesi Tengah untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Kami silakan Pak Amin. Ini banyak hal yang kita mendapatkan pelajaran ada masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya saya berbangga berterima kasih nih. Saya salami dulu berkaitan dengan dosen IKJ yang sekarang bergabung di Sulawesi Tengah, khususnya ini Pak Amin, kemudian mahasiswa IKJ, dan inilah merupakan satu bagian tidak terpisahkan revitalisasi, mengembangkan kembali, bahkan telah diajarkan di Jakarta dalam hal ini tentang tradisional khususnya Kapula Sulawesi Tengah ini. Untuk itu saya belum menyimpulkan ini karena kita langsung saja Pak Amin terkait dengan ada teman lain yaitu workshop musik, ya tentunya ini adalah merupakan bimbingannya kita, temannya kita, adik kita yang selama ini berhasil lah untuk melakukan kegiatan-kegiatan seni musik tradisional yang ada. Memang disampaikan Pak Amin tadi, tidak bisalah serta-merta kita sajikan sesuatu tanpa kajian, penelitian, studi dan seterusnya. Harusnya perlu melakukan itu. Dan itu saya tahu betul apa Pak Amin lakukan ini sudah sampai seperti itu. Bahkan membawa musik tradisional Kapula ini yang tadinya itu berfungsi ganda, fungsi komunikasi sekaligus hiburan, sekaligus adalah melestarikan tentang budaya sebagai pengantar adat istiadat daerah Sulawesi Tengah ini. Untuk itu Pak Amin, sebentar kita simak secara bersama. Saya persilakan dulu yaitu Juli Idin Lanja, workshop musik. Silakan Pak Idin, sekaligus materi-materi ini pada prinsipnya telah dibagikan kepada seluruh peserta kita dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai program dari Museum dan Taman Budaya ini untuk sekaligus mengembangkan musik tradisional di Sulawesi Tengah, apalagi berkaitan dengan ekonomi kreatif, tentang pertumbuhan ekonomi kesejahteraan masyarakat di daerah Sulawesi Tengah ini. Silakan Pak Idin. Ya. Kira itu nanti pertanyaan-pertanyaan dari kita punya mahasiswa, ada kajian di sana, kemudian ada teman-teman kita mahasiswa yang ada di Palu, bahkan siswa kita, ini nanti akan kita buka sesi pertanyaan. Untuk itu, saya terima kasih dulu Pak Li. Saya kira banyak hal yang telah disajikan, banyak sudah karya-karya. Saya memberikan apresiasi dan penghargaan. Mudah-mudahan karya itu nanti bisa kita sajikan kembali dalam satu konser tersendiri untuk memperkaya budaya Kaili kita. Saya kira itu ya. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan pertanyaan. Ya. Selanjutnya saya beri kesempatan punya tuai juga ini Iwan, yaitu Ketua Dewan Kesenian Kota Palu. Ya. Yang biasa disebut dengan Iwan Gendang. Ya, Amin. Ya, kasih. Ya. Dalam acara Mari Belajar Musik Tradisional Kaili yang diadakan oleh IPT Taman Budaya dan Museum pada hari ini. Nah, saya sama juga dengan Pak Dr. Amin. Ya, sebelum saya menyampaikan pemaparan saya pada siang hari ini, kebetulan saya izin dikasihkan materi adalah tentang eksistensi alat musik tradisional Sulawesi Tengah sebagai objek kemajuan budaya. Nah, sebelum saya kepada pemaparan saya nanti yang kemudian akan menjadi bahan diskusi kita bersama pada siang hari ini, terlebih dahulu saya memutar satu karya saya yang kemudian ini nanti yang akan menjadi bahan diskusi kita bersama sekaligus pemaparan saya pada siang hari ini. Ada satu karya saya yang saya beri nama itu adalah Teku-Teku. Dan Teku-Teku ini kenapa musik saya beri nama Teku-Teku? Karena memang musik saya ini terinspirasi dari sebuah alat musik tradisional yang digunakan oleh masyarakat Kota Palu pada saat menyampaikan informasi, ya, informasi apakah itu ada sebuah kejadian
apakah apa itu ada sebuah informasi yang kemudian itu ternyata bisa menjadi media untuk dapat menyampaikan pesan kepada masyarakat halayak tentang apa kejadian dan atau apa yang terjadi yang ada di sekitar. Ya, ini cukup menarik juga. Dan sebelumnya saya izinkan saya untuk menampilkan dulu judul karya musik saya. Kelihatan ini? Halo? Kelihatan Pak? Belum kelihatan? Iya, belum. Oleh Iwan. Dan memang seperti katakan bahwa tentang seni tradisional ini merupakan turun-temurun yang kita pelajari, bahkan musiknya adalah dari alam, bahkan dari badan kita sendiri bisa seperti dikatakan tadi oleh Pak Amin, dengan suara kita, dengan ganong-ngare dan sebagainya, itu biramanya diatur, tentunya akan menghasilkan resonansi ataupun notasi yang lebih bagus untuk hiburan kita. Untuk itu, sebelum ini 3 narasumber tadi Pak Dr. Amin, kemudian Juli, kemudian Pak Iwan sebagai Ketua Dewan Kesenian Kota Palu, saya silakan kepada di acara belajar bersama alat musik tradisional ini, mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau disarankan atau seperti apa sehingga seni tradisional Sulawesi Tengah ini bisa berkembang sekaligus menjadikan merupakan musik yang ada di daerah ini bisa dikembangkan ya sekaligus modern, sekaligus kontemporer sebagai apa yang disampaikan tadi Pak Yuli. Dan itu banyak karya yang telah disajikan. Silakan. Ya, silakan Bu. Ada yang tanya. Baru terhubung ketika narasumber yang ketiga Pak Iwan, yang tadinya tidak terhubung, masih katanya prepare terus. Bapak tahu saya dari jauh ini dari Aceh. Oh iya. Saya dari Aceh bahagian utara. Jadi kalau ketemuan di Jakarta itu sama Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara itu sahabat banget itu ya. Nah, kebetulan saya dari Museum Islam Samudra Pasai. Mungkin selama ini ya kita belum pernah ketemu karena Bapak di Taman Budaya, saya di museum. Tapi begitu saya lihat ada banner tentang workshop ini ya saya terus ikut gitu daftar. Gini loh, nah ini langsung saya ke Pak Iwan. Saya senang sekali pemusik-pemusik atau pencipta musik, pencipta seni pertunjukan yang mengambil sesuatu itu dari tradisional itu luar biasa sebenarnya Pak. Tidak sama seperti kita yang alat-alat elektronik. Yang ingin saya tanyakan ke Pak Iwan, karena saya memang tidak pandai dalam hal ini, ketika tadi kan Bapak mengkolaborasikan antara kudode dengan alat musik lain, tentu yang dihasilkan oleh kudede bunyi-bunyian itu beda dengan lesung, beda juga dengan alat-alat yang lainnya. Sewaktu Bapak mengkolaborasikan itu yang Bapak lakukan pertama bagaimana? Ini karena ada ilustrasi di saya kan punya alat musik namanya rapai. Rapai itu dulunya itu untuk menghalau musuh Pak. Belakangan kita kan tidak punya musuh lagi. Jadi itu dijadikan alat musik dan terakhir kita mendapatkan pencatatan Warbuknas sebagai alat musik asal Aceh Utara. Jadi saya belajar dari mereka bagaimana membuka untuk mengkolaborasikan hal lain. Itu dia juga kalau gitar kan punya kunci. Tetapi kalau alat musik tradisional kan tidak punya kunci-kunci, tidak punya notasi. Jadi kalau kudode ini, kalau di saya ini ada namanya taktuk Pak. Seperti kudode bunyinya. Seperti dibunyikan oleh Bapak. Tadi saya kepengen sekali mendengarkan kolaborasinya tapi ya tidak tampil gitu kan. Jadi saya pengen tahu waktu Bapak mengkolaborasikan dengan warna-warna, dengan keluarnya suara-suara yang berbeda itu, tentu kesulitan yang tinggi. Itu seperti apa awalnya? Itu satu Pak. Yang kedua, alat musik di kami sini awalnya itu bukan alat musik. Awalnya itu adalah sesuatu alat seperti Bapak katakan tadi, ada dipakai masyarakat. Kalau seperti rapai dipakai untuk perang. Apakah dulu alat musik kudode ini
kan dipakai sebagai alat ini. Kapan dia beralih menjadi alat musik? Mungkin 2 pertanyaan itu, Pak. Terima kasih. Salam dari Aceh buat Palu. Kaili ya, Pak ya. Makasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih banyak Bu Nurlina dari Museum. Kami rasa bangga dari Sulawesi Bu. Bisa dapat kontrol satu kesempatan. Untuk itu silakan jawab dengan apa? Dan itu di pos ronda, di pos ronda. Kemudian pada saat ada sesuatu itu dibunyikan. Ternyata bunyi yang dikeluarkan itu pada saat menyampaikan sama ibu sangat menarik. Nah ini kan punya arti tersendiri pada saat disampaikan di topik secara robot. Berarti itu menyampaikan informasi bahwa ini sudah menjadi situasi sudah harus tidak terkendali lagi situasi. Jadi bunyinya itu kalau masih ada informasi yang disampaikan. Misalnya menyampaikan untuk bahwa besok pagi kita akan melaksanakan kerja gotong royong, membersihkan got, membersihkan ini. Nah, mulai menjadi musik tradisional. Ada hal-hal atau bunyi-bunyi yang menarik yang kemudian bisa dimaksudkan. Itu tadi yang menginspirasi saya. Lain kali kemudian harapan itu bisa saksikan bagaimana perpaduan antara bunyi kudore itu dengan lesung yang kemudian saya masuk ke dalam musik dimainkan secara bersama yang ternyata bunyi yang dirasakan itu. Kemudian lesung itu digunakan oleh ibu-ibu kami di Sulawesi Tengah pada saat proses gerhana matahari. Mereka sadari bahwa ternyata bunyi yang mereka bunyikan itu secara bergantian itu nah ternyata itu ritme musik yang memang tadi ibu sudah sampaikan bahwa memang musik ini tidak punya notasi, tidak bisa dibuatkan satu partitur yang memang lahir dari otodidak yang kemudian secara tidak langsung itu menginspirasi saya bahwa kenapa tidak hal ini saya munculkan atau saya angkat menjadi sebuah garapan musik yang kemudian nantinya mudah-mudahan bisa diterima oleh masyarakat. Dan itu alhamdulillah ternyata perpaduan antara 2 instrumen tersebut menghasilkan suara yang sangat dinamis yang dimainkan secara bersama dengan tidak meninggalkan karakter mereka masing-masing. Kudode main dengan karakternya sendiri, kemudian lesung tetap main dengan karakternya sendiri dengan bunyi. Semacam seperti itu. Yang kemudian pas saya garap semua menjadi sebuah garapan musik itu sudah saya mainkan dengan keasliannya masing-masing, dengan porsinya yang tidak saya tetap memposisikan mereka lesung porsimu tetap, kedua ada porsimu tetap. Pada saat di sini kalian harus main secara bersama-sama. Nah kira-kira seperti itu Bunda. Ya, ada. Ya mudah-mudahan juga nanti di Aceh hal semacam itu kan. Memang musik tradisional ini memang kemarin juga saya ke Medan pada saat Everest 2 saya juga di Medan. Ternyata di Medan itu banyak yang kesamaan dengan Sulawesi Tengah. Ternyata terkait masalah musik. Kemarin di Sumatera ya kemarin itu ternyata alat musik Bonang ternyata itu sama dengan alat musik kami di sini yang namanya kakula. Ya itu kemarin saya dibawa Dr. Aiman juga sih ke waktu main musik di Padang pada saat itu. Nah mungkin itu dari saya Bunda. Ada tambah satu Wan. Ada tambah satu lagi tadi pertanyaannya kapan kudode itu menjadikan alat musik? Itu Wan. Pertanyaan bagaimana Pak Dokter? Ya, beliau tanyakan tadi kapan kudode itu digarap menjadi suatu alat musik sebagai menjadikan seni pertunjukan menjadi alat musik. Kapan? Kapan dimulai? Ya. Kapan? Ya. Ya, terima kasih. Ya. Saya pertama lihat kudode diangkat dalam sebuah bunyi musik adalah pada saat saya melihat waktu itu ya mungkin saya itu masih kecil, mungkin Pak Dr. Suaib yang duluan. Saya kemarin lihatnya di Taman Budaya kudode ini sudah dilakukan mengiringi tari. Kudode itu sudah dimasukkan dalam sebuah unsur musik dalam mengiringi tari. Nah dari situ saya sudah melihat, nah ternyata
Pulau D ini memang sangat bagus yang kemudian kita angkat menjadi sebuah alat musik yang kemudian nanti gabungkan dengan alat musik lain. Di tari kemarin sudah saya dengan sendang, kemudian tabla, kita juga ada sudah Pulau D di dalam. Nah itu membuat inspirasi saya itu menambah. Oh ternyata Pulau D ini bisa akan kemudian saya masukkan dalam unsur garapan musik. Dan ternyata itu memang sangat menarik. Ya kapannya itu saya masih melihat oleh Taman Budaya. Apakah itu dari tahun berapa sudah dijadikan oleh memang teman-teman sebelum saya sudah menjadi sebuah alat musik. Kira-kira seperti itu. Ya, saya kira begitu. Ibu Nurlia, terima kasih banyak dari Museum Islam Aceh. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih, Wan. Selanjutnya mungkin ada yang lain. Silakan. Saya Pak. Dari 3 penanya. Audionya nggak bisa tahu, jadi saya cuma mendengar beberapa saat. Iya. Di masalah komposisi itu lari kepada education. Ya. Itu masalah komposisi dan ya sebenarnya sejak tradisional musik itu yang memang dari dulu masalah kita di Sulawesi Tengah atau di Palu ini masalahnya education dengan entertain atau function yang belum bisa kita bedakan. Jadi masalah education function apakah dia jadi entertain. Jadi kebanyakan kita meramunya itu jadi mengkomposisikan, kadang kita lebih banyak ke functionnya, itu agak ribet kalau kita tidak lihat dari education ya, misalnya apa kita harus penting ini education, apa ini function, apa ini entertain. Kalau kita tidak bisa membedakan, kayaknya perkembangan ke depannya agak sulit. Jadi kalau education berarti lebih kepada komposisi ilmu musik. Kalau sementara kepada entertain, kepada berarti hiburan. Ya itu komposisi yang secara otodidak tadi yang saya dengar kata Waka Iman tadi itu. Jadi dia bagaimana cara mengharmonisasi ritme-ritme tradisi Aceh atau tradisi apapun itu bisa kita sisihkan di harmonisasi ritme, dinamika. Nah itu bisa kita ambil suasananya aja. Itu daripada itu unsur daripada entertain. Kalau unsur education kita ambil pola ritme, kita samakan dengan pola ritme Palu seperti Noasu atau Kakulaap, itu kan ada komposisi secara teknis, tekniknya ada. Nah itu kalau secara education. Jadi ini susah, kita kadang sulit kita membedakan yang mana education, yang mana function, yang mana entertain. Nah itu jadi itu yang selama saya ketemu sama teman-teman pelaku seni sendiri. Jadi kita mau bicara dari mana agak ini. Kalau secara otodidak semua kita bisa karena kita lahir dari tradisi. Nah itu aja Om. Ya, terima kasih. Soal Pak Soeb Jafar, cuma itu aja yang saya. Ya berapa lama saya ikuti. Terima kasih. Terima kasih sarannya terkait dengan itu, mengenai komposisi, mengenai edukasi, function, itu bagaimana perbedaan. Namun untuk memberikan pencerahan sekaligus jawaban ataupun untuk kita semua bersama-sama bagaimana perbedaan tentang edukasi, function, kemudian entertain ini, saya silakan Pak Amin barangkali bisa memberikan pencerahan buat kita, Pak Dr. Amin. Silakan Pak Amin. Membedakan antara fungsi edukasi, entertainment dan function ya, function ya, entertainment. Memang terkadang dua hal itu ada orang yang ingin memisahkan, ada yang ingin memisahkan. Namun ada yang mengatakan bahwa ada kalau seandainya pernah dengar istilah edutainment, edukasi dan entertainment itu digabung menjadi satu. Jadi terkadang dalam kebudayaan ada kadang kita tidak bisa membuat sesuatu dari 1 sampai skala dari 0 sampai 10 itu tetap sesuatu yang terpisah. Tetapi terkadang dalam sosial budaya ada irisan di mana ada
pertunjukan dan entertainment. Nah, itu makanya ada istilah edutainment. Ensemble model sendiri itu mempunyai konsep ethnotainment. Ethnotainment artinya etno itu adalah bisa diartikan suku bangsa atau ada kelompok, tetapi kemudian entertainment di dalam, jadi ada entertainment. Tetapi dalam beberapa komposisi ensemble model Palu yang mungkin juga akan saya rencana mau bentuk ensemble Kakula Jakarta, itu juga akan mengusung ethnotainment itu. Jadi dalam sebuah penampilan itu ada memang yang edukasi, misalnya dua itu memang bertugas untuk memberi edukasi kepada publik bahwa inilah budaya gong berderet yang ada di Sulawesi Tengah. Tapi kemudian pada saat misalnya komposisi-komposisi yang itu memang menghibur, yang memang ada unsur popnya. Jadi terkadang memang kita butuh untuk memisahkan, tetapi terkadang memang tidak bisa dipisahkan. Saya kira itu jawaban saya. Pak moderator, apakah kemudian kita bisa memberi kesempatan Pak Artajaro untuk memberi tanggapan atau apa? Silakan Pak moderator. Ya, silakan Pak dari PKJ untuk bisa memberikan pencerahan ataupun ada tanggapan apa yang menjadi pembahasan kita tadi mengenai belajar bersama alat musik tradisional Sulawesi Tengah. Silakan Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kameranya saya sengaja matiin, Pak. Kalau saya hidupin kameranya, saya nggak bisa dengar suara di sana putus-putus karena sinyal saya kurang bagus. Jadi saya matiin. Pertama sekali buat saya ini sangat menarik sekali ya. Ada geliat dari daerah untuk melihat bagaimana pentingnya tradisi. Ya, musik tradisi itu sebenarnya apa yang dikatakan Pak Amin itu bisa kita bawa kemana aja. Tergantung dari pemahaman kita seperti apa dan bagaimana kita melihat tradisi. Musik tradisi itu jangan kita lihat dari kalimatnya saja. Kalau kalimat tradisi itu kita lihat, itu akhirnya kita terjerumus pada persoalan yang jelek. Oh, tradisinya begitu, kebiasaannya begitu, akhirnya kita dibawa oleh pemikiran yang jelek. Dan selanjutnya, bagaimana kita memberikan informasi kepada anak muda bahwasanya pentingnya musik tradisi itu sendiri. Dan anak muda sangat jarang mendapat informasi yang baik terhadap dari musik tradisi itu sendiri. Karena pelakunya adalah orang-orang tua. Ya, dan notabene orang-orang yang tidak sekolah dan segala macam dengan segala kejelekannya itu tertumpu pada mereka. Kalau saya mengatakan bahwasanya orang-orang musik tradisi itu adalah orang-orang yang sangat hebat, orang yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana kita menghargai mereka? Ya dengan mendekati mereka dengan cara kita masing-masing. Buat saya, yang namanya musik tradisi itu adalah ladang buat saya. Tradisi manapun, saya tidak melihat musik tradisi manapun karena buat saya hingga saat ini yang namanya musik saya tidak membedakan musik mana, tetapi harus yang kita ketahui adalah alat ini musik ritual atau tidak. Nah, kalau musik ritual itu nggak usah kita yang melakukan, itu adalah masyarakat setempat. Tetapi di dalam musik misalnya saya dapat lalope dari Gira ya. Di mana ini saya beli? Saya beli Gira. Suaranya luar biasa. Kita ngomong magis, sangat magis dan dengan barat. Nah, kalau kita menggabungkannya, kenapa kita harus menggabungkan barat? Akhirnya bisa ada salah satu yang dikorbankan. Nah, ini tentu kita harus melihat secara dalam tentang lalope itu sendiri. Bukan hanya nada atau suara, dan bahkan juga ada di antara teman yang mencoba menjadikan diatonis. Ini parah. Ini yang saya tekankan pada teman-teman di sana. Jangan sampai lalope itu dijadikan diatonis. Nah, jadi apa yang dibuat oleh teman-teman tadi, saya lihat siapa itu tadi, karyanya sangat luar biasa dan sudah menyeberang ya, tetapi Anda sudah membuat sesuatu yang baru sebenarnya, inovasi dari tradisi. Anda mengambil spirit dari tradisi menjadi sesuatu yang baru, yang band-band tadi banyak itu, yang pembicara kedua kalau nggak salah. Dan itu hal sesuatu yang baru,
perlu juga disikapi. Tetapi hati-hati dalam hal ini, bagaimana kita membangun tradisi, bukan menempelkan tradisi. Membangun musik tradisi itu menjadi sesuatu yang bisa dibayangkan, misalnya ada 10 lalope dengan nada yang sama, dengan jarak nada yang sama. Jangan kita yang membuat, suruh orang tradisi yang membuat, kemudian disamakan menjadi sebuah bentuk ensemble lalope itu sendiri. Dan bahkan yang saya dengar kemarin itu di Jakarta juga ada sebuah tradisi itu bisa untuk pengobatan. Itu sangat luar biasa. Kenapa kita harus memarginalkan lagi musik tradisi? Singkat aja, kalau saya panjang banget nanti. Mari dengan hal ini lanjutkan. Salut, terima kasih banyak. Saya mendapat banyak ilmu di event ini sekarang, dan kemarin juga saya diundang oleh Pak Amin dalam diskusi yang lain. Saya sangat berterima kasih setelah bisa masuk ke area-area seperti ini, karena kembali lagi musik tradisi manapun adalah bagian dari diri saya, karena saya orang Indonesia. Kita selalu berkaca ke barat, sementara kaca kita sendiri dipecahkan. Maaf, mungkin agak berat, agak keras, yang memang gitu rasanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jarod dari dosen KJ ini. Hati-hati membangun tradisi. Kembalikan kepada lokal wisdom, kearifan kultur yang kita punyai. Artinya apa? Bahwa memang tentang seni tradisional ini ada 3 hal. 3 komponen yang tidak terpisahkan. Yang pertama adalah seniman itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah musik itu sendiri. Yang ketiga adalah masyarakat penikmat. Inilah 3 kolaborasi seperti disampaikan Pak Amin tadi, berkaitan bahwa musik tradisional sebagai investasi budaya yang perlu kita kembangkan, dengan catatan harus bersumber dengan apa yang terjadi. Seperti katakan tadi, bahwa itu adalah mengenai musik tradisi, ada untuk hiburan, ada untuk ritual, kemudian adat istiadat. Karena kata Kaili yang menyatakan ada hiko-dikodi oge-oge, ni kamu di dodagana sanggamu, ni kambaraka napun sulapa ampan pianggana, narusurisi nurambana anti sarayana. Adat ini kecil tapi bermakna luas, digenggam tidak cukup segenggam, dihempas memenuhi ruang dan waktu, berdiri tegak dengan syariatnya. Ane mabuto oleh mabutu, karena menggavel, karena mengguvi, karena menggava, lalu menjadi penggaval. Kalau malas tidak mendapatkan, harus rajin bekerja sehingga sejahtera. Pak Amin, ini tentang investasi berkaitan dengan Sintuwu sebagai satu grup pertunjukan yang digarap Pak Amin sampai ke Amerika dan Belanda. Inilah mengenai kearifan kultur yang diangkat dari model musyawarah menghasilkan Sintuwu untuk kebersamaan, untuk kesejahteraan bersama. Tidak kalah berkaitan itulah sehingga budaya kita tradisional bisa sebagai investasi sekaligus dasar kita untuk bisa maju, menjadikan program pemerintah kita untuk penciptaan lapangan pekerjaan, pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Ini yang dapat sajikan. Terima kasih banyak. Saya punya teman-teman ataupun dosen IKJ dan mahasiswa, dan Pak Amin sendiri, Pak Dr. Amin Abdullah merupakan kebanggaan kami Sulawesi Tengah. Sering-seringlah memberikan kontribusi pemikiran seni yang ada di Sulawesi Tengah ini, dan sekaligus kami bisa diberikan ruang untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di Jakarta. Hari ini kami berbangga, berterima kasih Pak Amin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa, atau mungkin ada harapan-harapan mungkin Pak Amin sampaikan kepada kami. Saya bisa closing statement Pak Suhaib. Saya closing statement aja. Ini kan pada Sintuwu tidak bisa ini hanya perkenalan saja ya. Saya hanya bisa memperkenalkan. Tetapi dia harus dibuatkan workshopnya. Jadi workshopnya itu sekitar 2-3 hari karena ada proses. Jadi misalnya begini, pada saat pencarian ide, bagaimana kita memaknai tradisi dengan kacamata baru, itu butuh proses. Jadi ketika kemudian para komposer atau para penggarap seni pertunjukan ingin memberikan ide itu dengan mentor itu harus ada komunikasi. Jadi ada pada saat proses pencarian ide dasar, dan kemudian pada saat penggarapan dan pada saat penampilan dia harus dipentaskan Pak Suhaib. Dia tidak bisa hanya teori semata, tetapi harus dipraktekkan, dan kemudian harus ada proses pementasan yang harus ada di
itu 3 hari cukup. Karena kenapa 3 hari cukup? Karena sudah dibuktikan di hampir seluruh kabupaten. Bahkan metode Sintobu ini saya bawa ke Amerika dan ke Belanda jalan dan it works. Jadi maksudnya jadi tidak apa namanya? Saya menyarankan agar kepada guru-guru ya, guru-guru SMP, SMA itu guru-guru keseniannya diberi pelatihan metode Sintobu dan kemudian kepada seniman-seniman lokal di Sulawesi Tengah karena ini metode yang berangkat dari kita sendiri, berangkat dari orang-orang Kaili sendiri, dan itu terbukti sudah di baik nasional maupun internasional itu sudah bisa jalan. Saya kira itu Pak Suhaib. Iya, terima kasih. Ini merupakan cara yang terbaik. Jadi di sini kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tengah di Taman Budaya dan Museum. Dan ini merupakan saran dan harapan kami, saya sebagai moderator, agar supaya konsep tentang Sintobu ini perlu kita jadikan workshop sekaligus nantinya untuk pembinaan sekolah-sekolah yang ada dan sekaligus para seniman. Karena tadi memang di tradisi itu ada 3 hal. Pertama adalah seniman sendiri perlu kita bina, kita bimbing dan sebagainya dengan konsep Sintobu ini. Yang kedua tentunya pelaku sendiri dalam hal ini tentang masyarakat itu perlu kita libatkan, tentunya guru-guru dan sebagainya perlu kita latih, kita bimbing, tentunya ya mungkin 2-3 hari dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita tampilkan. Jadi hasil karya anak-anak yang telah di workshop tadi itu bisalah kita ambil inspirasi dari mungkin tari, mungkin ada kegiatan adat dan seterusnya. Inilah kita jadikan suatu seni pertunjukan baik di sekolah dan maupun nanti mungkin kegiatan-kegiatan perhotelan ataupun dalam konteks seni pertunjukan di para wisata. Saya kira itu barangkali Pak Amin dan teman-teman semua yang ada di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sajikan ini, kita sajikan ada 3 pembicara tadi. Mudah-mudahan bisa kita dapatkan inspirasi sekaligus kita dapat mempelajari ini. Dan tadi dari IKJ tadi banyak menyampaikan saran sekaligus pembelajaran buat kita. Tradisi kita kembangkan, tapi jangan lari. Jadi hati-hati untuk pengembangannya, tetap bersumber dan kita pertahankan di situ. Saya kira ini pertemuan kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan berkah maghfirah buat kita, sehat walafiat dalam kondisi pandemi corona ini. Dan sekaligus kita lestarikan budaya kita tentang adat istiadat kita tradisional musik kita ini agar supaya menjadi musik yang ada di negeri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Songkong Puasi.